Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat sehatku semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat sehat semua karena sudah menonton video ini hingga tuntas dan juga dukungannya buat channel ini. Kuy, kita lanjut. Herd immunity. Secara bahasa artinya adalah kekebalan kelompok masyarakat dari suatu penyakit menular yang terjadi dalam suatu populasi di mana sebagian besar masyarakat di populasi tersebut sudah kebal terhadap infeksinya, baik karena interinfeksi sebelumnya atau karena tindakan vaksinasi. Contoh kasus kejadian herd immunity ini pernah terjadi tahun 1930 saat terjadi wabah campak. Dengan vaksinasi, terbentuk kekebalan pada sebagian besar anak yang pada akhirnya bisa menekan angka penularan penyakit campak tersebut hingga mendekati angka 0. Dikutip dari sebuah tulisan di vaccinestoday.eu yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2015, kira-kira 5 tahun yang lalu sob, dijelaskan bahwa herd immunity ini memang bisa terbentuk dikarenakan adanya tindakan vaksinasi. Vaksinasi pada sebagian besar orang pada suatu populasi akan membantu melindungi secara tidak langsung orang-orang lainnya yang tidak bisa divaksinasi, disebabkan karena alasan tertentu. Misalnya karena usia yang terlalu muda, karena penyakit autoimun tertentu, atau karena adanya penyakit kanker atau HIV yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa diberikan vaksinasi. Intinya di sini adalah untuk pembentukan herd immunity harus melalui vaksinasi. Jadi, menjawab pertanyaan, apakah herd immunity ini benar-benar berguna dan bermanfaat dalam menekan atau bahkan menghilangkan penyebaran dan infeksi suatu penyakit menular adalah benar adanya dan terbukti efektif. Namun tentunya dengan jalan vaksinasi. Ringkasnya begini sob, vaksinasi itu membantu dalam dua arah. Yang pertama, melindungi penerima vaksin dari serangan infeksi dan sekaligus yang kedua, mencegah mereka menularkan ke orang lain saat mereka benar-benar terkena infeksi penyakit tersebut. Problemnya begini, ternyata untuk membentuk herd immunity pada suatu masyarakat dengan vaksinasi diperlukan sebanyak-banyaknya orang di masyarakat tersebut untuk divaksinasi. Misalnya pada kasus campak tadi, untuk membentuk herd immunity terhadap campak tersebut, setidaknya harus ada 90-95% orang di masyarakat tersebut yang divaksinasi campak. Itu berarti hampir seluruh masyarakat yang ada di sana harus dilakukan vaksinasi baru bisa terbentuk herd immunity. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada cara lain untuk membentuk herd immunity ini selain dengan vaksinasi? Jawabannya ada, namun sangat sulit diwujudkan dan terkesan sangat radikal. Begini penjelasannya. Istilah herd immunity ini tiba-tiba saja berhembus ke permukaan kita dan menjadi viral justru di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kok bisa ya? Setelah dilakukan program PSBB atau pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah pusat dan daerah selama beberapa waktu, nampaknya hasil yang diinginkan terkait COVID-19 ini belum juga menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Jumlah orang yang positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah juga bahkan sudah berusaha melakukan apa yang disebut dengan aggressive testing, yaitu melakukan pemeriksaan besar-besaran menggunakan rapid test untuk mendeteksi penderita COVID-19 ini. Aggressive testing ini bukan tanpa kendala. Dibutuhkan alat tes yang benar-benar akurat dan berkualitas baik untuk melakukannya. Sementara di pasaran saat ini beredar terlalu banyak rapid test yang kita pun tidak tahu bagaimana kualitasnya. Intinya, untuk melakukan aggressive testing ini diperlukan biaya yang sangat besar. Pada akhirnya sob, pemerintah ujung-ujungnya memutuskan untuk melonggarkan PSBB dan apa yang terjadi kemudian? Masyarakat kita seakan kegirangan dan merasa terbebas dari belenggu yang mengikatnya. Mereka berbondong-bondong keluar rumah dan kita bisa lihat adanya kerumunan massa lagi di beberapa titik di kota-kota besar. Sayangnya, masih banyak dari kita yang tidak mengenakan masker dan menerapkan social distancing. Bandara, stasiun, terminal, pasar swalayan menjadi ramai kembali. Atas fenomena ini, sebagian masyarakat menilai, apakah pemerintah tengah menerapkan strategi herd immunity secara alami ini? Tunggu dulu sob, tidak semudah itu untuk menyimpulkan. Untuk bisa mendapatkan herd immunity di suatu daerah, perlu setidaknya 70% populasi di daerah tersebut telah terinfeksi dan pulih.
Itu yang dikatakan oleh Profesor Martin Hibbert dari London. Kita ambil contoh kota Jakarta misalnya. Kalau rata-rata jumlah total penduduk Jakarta adalah 10 juta, maka untuk mencapai kondisi herd immunity diperlukan setidaknya 60-70% dari 10 juta penduduknya yang telah terinfeksi dan dinyatakan sembuh. Itu artinya ada 6-7 juta orang sob. Sementara data terakhir kasus sembuh cuma 1.500-an orang saja. Artinya masih sangat jauh. Itu baru Jakarta. Belum lagi kita bicara mengenai Indonesia sebagai satu kesatuan. Karena itu, menurut kami, herd immunity saat ini sungguh tidak bisa diandalkan, apalagi diterapkan di negara seperti Indonesia ini. Yang paling mungkin adalah tetap melakukan protokol, menjaga jarak, kenakan masker, sering cuci tangan, dan hindari tempat-tempat kerumunan massa jika memungkinkan, sambil terus berdoa kepada Sang Pencipta supaya vaksin dan obat COVID-19 ini bisa segera ditemukan. Sepertinya sob, kita masih akan lama berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Di samping karena karakter virusnya yang multitalenta alias jago mutasi, tapi juga karena watak masyarakat Indonesia yang masih belum sepenuhnya bisa didisiplinkan. Klop deh. Oke sob, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga membawa banyak manfaat buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share untuk membantu saya dan orang lain menjadi lebih pintar dan lebih sehat. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Jangan lupa ditonton juga video-video lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!